Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga Ibu Bapak, para pemuda-pemudi Naposo Bulung, remaja sekolah minggu yang mengikuti kebaktian ini melalui streaming HKBP Jalan Lurah. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada minggu ini, yaitu dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca secara responsoria. Saya undang juga ibu bapak yang di rumah untuk turut serta membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya untuk beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Firman ini adalah bahagian pertama dari 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Bagian pertama ini adalah menegaskan kasih kepada Tuhan Allah, supaya umat Israel pada masa perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan senantiasa memelihara hubungan yang baik di dalam kasih kepada Tuhan Allah. Bahagian pertama ini menyebutkan 4 titah yang semuanya menselaraskan hubungan umat itu dan hubungan kita kepada Tuhan Allah dengan mengasihinya. Dalam bahagian yang lain di bilangan Ulangan 6 dikatakan sama dengan epistel kita pada hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum Taurat yang dimateraikan dalam titah pertama dan titah keempat sebagai wujud nyata kepatuhan dan kesetiaan umat Israel kepada Tuhan Allah dan hanya kepada Tuhan Allah.
Loh batu yang pertama ini diawali dengan kenangan dan mengingatkan bangsa itu. Supaya bangsa itu mengingat perjalanan bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Keluar dari perbudakan menuju kebebasan, kemerdekaan. Itulah sebabnya Shema Israel, dengarlah Tuhan Allahmu. Hai bangsa Israel, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu. Dalam perjalanan umat Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, saudara-saudara, sebenarnya ada hal penting yang mereka sudah harus pahami, yang mereka sudah harus mengerti, yaitu bahwa ketika umat itu tunduk, setia dan patuh hanya kepada Tuhan Allah saja, maka mereka akan penuh sukacita. Mereka akan diberkati. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka dengarkan. Sehingga Minggu Okuli pada hari Minggu ini, mataku terarah kepada Allah, mataku terarah kepada Tuhan, adalah sebuah kesimpulan dari perjalanan umat Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ketika mereka tunduk dan patuh kepada Tuhan, setia hanya menyembah Allah saja, mereka akan diberkati. Tetapi sebaliknya, ketika umat Tuhan itu meninggalkan Tuhan dan beralih menyembah Tuhan yang lain, beralih menyembah Allah yang lain, membuat bagi mereka patung dewa-dewi untuk disembah dan sujud kepadanya, bangsa itu akan mati. Bangsa itu akan dihukum dan mereka akan mendapatkan amarah dan kecemburuan dari Tuhan Allah. Itu hal yang pasti, saudara-saudara. Dalam Keluaran 13 ayat 21 dikatakan bahwa ketika bangsa itu berjalan pada siang hari, Tuhan Allah memberi apa, saudara-saudara? Tiang awan, supaya mereka mendapatkan kesejukan berjalan di teriknya matahari. Ketika mereka berjalan pada malam hari, maka Tuhan Allah memberikan tiang api supaya jalan mereka diterangi, supaya mereka jauh dari mara bahaya, binatang buas dan berbisa yang banyak di gurun pasir itu. Ketika mereka tunduk kepada Allah saja, mereka akan diberkati. Ketika mereka beralih kepada patung yang lain dan Allah yang lain, mereka akan dihukum mati. Karena kecemburuan dan amarah Allah berlaku. Dan ketentuan ini, kesimpulan ini yang harus mereka pahami ini, yang harus juga kita pahami ini, saudara-saudara, berlaku bukan hanya kepada mereka saja, tetapi juga kepada keturunannya yang ketiga, bahkan keturunannya yang keempat. Idobana di HKBP torus dori jahon patik ni debata. Supaya apa? Supaya dengarlah hukum Tuhan, Shema Israel. Demikian hukum Tuhan. Supaya kita senantiasa teringat dan senantiasa memelihara hukum Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan ketika sintua kita membacakan 10 hukum Taurat, maka dalam ayat yang keempat dan kelima itu sebagai sebuah yang disimpulkan oleh Martin Luther sebagai pernyataan Tuhan, pernyataan Allah yang nyata dalam kehidupan kita umat manusia. Sehingga dibacalah bohado padok ni dewata taringot tu patik nasapului odo ikon bahasa Indonesia nona te gavi songon namola te me ape ala par huta-hutai besi hola bahasa batakon saya takas ikon haolonganmu Tuhan de Batam ai songonodo holong ni rohani de bata dihita, sehingga setiap kita dalam perjalanan hidup kita
songonodo padok ni dewata taringot tu patik na sapului. Auro Jehovah dewatam ninna dewatata. Pargogo jala siluluhon tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar niak kana sogoro hadiau. Alai asido rohaku dia kana ribu-ribu akan namar holong ni roh hadiau. Naso mangalaosi patiki. Apa ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah sebabnya makanya kita membutuhkan iman. Dalam perjalanan hidup kita, holong ni rohani dewata di hita, dia kan namar holong ni rohana so mangalaosi patiki. Dan diperbandingkan dalam perjalanan umat Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bahwa orang baik akan diberkati dan orang jahat akan dihukum, sehingga ketetapan hukuman dan berkat itu ditetapkan dalam masa rentang waktu keturunannya sampai yang keempat. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sangat membutuhkan iman. Karena terkadang dan kadangkala perjalanan hidup kita, orang-orang jahat itu tidak langsung dihukum Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka, sehingga Tuhan menunggu waktu bagi mereka untuk berbalik kepadanya. Manopoti dosa tadi. Dan orang baik itu diuji Tuhan, apakah ia setia dalam kebaikannya, sehingga kadangkala orang baik yang tidak setia itu mangkir dari ketetapan Allah dan ia beralih kepada Allah yang lain dalam perjalanan kehidupannya, sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang terhukum karena dosanya. Dan orang-orang yang jahat itu terkadang di dalam perjalanan hidupnya menyadari kejahatannya, sehingga ia berbalik kepada Tuhan. Maka dari itu orang jahat itu menjadi orang yang mendapatkan berkat, dan orang baik yang tidak setia itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Disinilah perlunya pertarungan iman kita dengan Tuhan, sehingga pada hari ini ditetapkan menjadi minggu okuli. Mataku terarah kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Mataku tertuju kepada Allah dan hanya kepada Allah saja, tidak kepada patung yang lain. Itu sebabnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Patung boleh? Boleh. Boleh ada patung di rumah kita? Boleh. Ada patung Tuhan Yesus di rumah kita? Tidak usah dihancurkan, saudara-saudara. Tidak apa-apa. Yang jelas patung itu jangan sampai disembah dan sujud kepadanya. Untuk menambahkan ornamen simbolisasi iman kita, boleh-boleh saja ada patung di rumah kita. Patung Tuhan Yesus, bahkan patung hikayat Yesus diabadikan dalam sebuah perjalanan di Sitinjo, Sirikalang. Sudah pernah dari sana? Sudah? Diabadikan dalam sebuah perjalanan di Sitinjo, di apa namanya itu ya, Taman Iman Sitinjo Sirikalang. Pergilah ke sana sekali-sekali, maka di sana akan disambut di gerbang dengan hikayat Tuhan Yesus, kelahiran Yesus di Bethlehem. Kemudian diakhiri dengan 3 salib di Golgota di Taman Iman itu. Boleh. Asal jangan kita menyembahnya. Lalu kita menyembah. Bahkan patung Tuhan Yesus sendiri tidak usah disembah. Tapi untuk menambah ornamen simbol, kita melihat itu sehingga iman kita merasa digugah. Boleh saja. Asal jangan tunduk, sujud menyembahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah firman Tuhan ini menjadikan kita semakin setia.
semakin kuat dalam pertarungan iman kita di dunia ini. Ketika saya katakan tadi bahwa orang baik akan diuji, apakah ia baik dan baik hanya kepada Tuhan, setia hanya kepada Tuhan, dan orang jahat juga akan dinantikan untuk berbalik kepada Tuhan. Sehingga orang Batak kadangkala mengatakan begini ya, hatok patok mati akka jol mana burjuya teh katanya. Hape akka perjahati puang dang ramate, gejang-gejang umur nena. Atong jahat may bena. Jadi akhirnya banyak orang yang memilih untuk jahat. Karena ada dua bagian orang yang jahat itu katanya. Dia akan dibiarkan Tuhan dulu karena aku tidak menginginkan kematian orang fasik. Tetapi aku menginginkan ia bertobat dan berbalik ke jalan yang benar supaya ia hidup. Sehingga ketika dinantikan Tuhan supaya ia hidup, maka orang jahat itu terus-menerus diberi waktu, diberi tenggat waktu untuk bertobat. Sehingga banyak orang Batak yang mengakui orang baik cepat mati, orang jahat lama hidup. Yang kedua, bahwa orang jahat nanti karena kejahatannya memang ditendang Tuhan ketika ia sudah mati. Maka ketika ditendang mungkin amarah Tuhan, Jehovah Dewata perrimas, permuruk. Karena Tuhan Allah kita yang cemburu dan ia marah kepada orang-orang yang jahat, maka ditendangnya lah orang jahat ini dengan sangat kuat sehingga terlewat dari neraka. Jadi terlewat dari neraka, terlalu kuat ditendang Tuhan ketika ia sudah mati. Maka banyak orang yang memilih untuk tetap jahat. Padahal soal kematian adalah rahasia Tuhan. Orang baik bisa saja cepat mati dan orang jahat juga bisa cepat mati. Bahwa kematian bukan soal kebaikan dan kejahatan, tetapi soal hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Tuhan untuk memberikan waktu bagi kita hidup di dunia ini. Jadi suatu ngarok kita menganggap orang jahat lelinggu nguluna teh, maul mate. Dan orang baik murah-murah mate. Arung musia tongak kana burju na murah natok mateon. Sehingga ide teh tumago majahati bahasa liling menguluinna taksongoni aku hapor siota. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah ini, hukum Taurat ini diajarkan Tuhan berulang-ulang kepada umat Israel. Dan juga dimintakan kepada kita supaya titah ini juga kita ajarkan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Bahkan supaya mengikatkannya dalam pergelangan tangannya dan menuliskannya di tiang rumahnya. Sehingga orang-orang Israel ketika kita masuk ke rumah mereka, maka di tiang rumah mereka, di pintu gerbang rumahnya ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhanmu. Itulah yang tertulis di tiang rumah mereka. Supaya mereka terus menerus mengingat bahwa mereka hanya dan boleh patuh sujud menyembah Allah saja, bukan Allah yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penting juga bagi setiap kita supaya jika ada kita yang masih menempatkan Allah lain, ilah lain, kekuatan yang lain, sumber yang lain di tiang pintu rumah kita, maka mari kita buang itu. Mari kita beralih dari situ. Bahwa tidak ada Allah lain, tidak ada sumber lain, tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada azimat yang lain, tidak ada ilah yang lain yang bisa memberikan kita berkat kecuali Allah saja. Tuhan Allah yang memberikan kita berkat dan keselamatan bagi setiap kita. Siapa tahu masih ada dari antara kita di zaman modern ini, di zaman era digital ini, poin 4.0 ini masih ada yang menyimpan sumber-sumber kekuatan yang lain. Sumber-sumber kekuatan yang berbeda. Yang kita tempatkan di tiang rumah kita, yang kita tempatkan di dompet kita sebagai ajimat, pertahanan, atau pemanis, atau apapun yang sejenis dengan hal itu.
maka mari kita buang itu, maka mari tanggalkan itu, maka mari kita tinggalkan itu. Karena kita hanya tunduk dan sujud menyembah Tuhan Allah saja. Siapa itu Tuhan Allah kita? Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang telah menunjukkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus ia memperkenalkan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang sungguh sangat sempurna. Dan tidak ada hal yang lain bagi kita untuk bimbang akan hal itu. Karena Tuhan kita telah memperkenalkan dirinya. Karena Tuhan kita telah menunjukkan dirinya. Menunjukkan kuasanya. Sehingga tidak ada lagi kesangsian bagi kita sebenarnya untuk goyah dari iman hanya kepada Tuhan Allah saja. Yang telah diwujudkan dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang telah memberikan kasih sepenuhnya kepada umat manusia di dalam penebusannya yang sempurna di Gabbata, Via Dolorosa, dan Golgota yang memberikan kita kemenangan dan keselamatan. Sehingga setiap kita mendapatkan pengenalan yang sempurna kepada Tuhan kita. Tidak ada Allah yang lebih sempurna dari itu. Tidak ada Tuhan yang lebih sempurna dari itu. Yang telah memperkenalkan dan menunjukkan dirinya di dalam kekuatannya, di dalam dirinya sendiri, di dalam Yesus Kristus. Dan menyempurnakan pengenalan Tuhan Allah kita di dalam penebusannya di kayu salib. Sehingga setiap kita hendaknya bersuka cita dengan mengenal hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Iman kita di dalam Yesus Kristus. Tapi itu tidak berarti bahwa kita boleh menyebut namanya dengan sembarangan. Itu titah yang ketiga. Itu tidak berarti bahwa kita boleh mempergunakan nama Tuhan Yesus dalam hal yang tidak benar. Apalagi zaman sekarang ini ya. Ya, apakah itu baik? Mari kita bahas sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Disingkat dengan TYM. Kita mau sederhana saja sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Singkat TYM. Apa TYM? Tuhan Yesus memberkati katanya. Lalu dalam berbagai hal kita sering sekali mempergunakan nama Tuhan Yesus ketika kita kaget, ketika kita terkejut, Tuhan Yesus katanya. Lalu ketika kita bersumpah, itu yang baru berdebat di televisi itu orang Batak juga, dua-dua itu kan, dan Kristen pengikut Yesus, sumpah demi Tuhan katanya, demi Tuhan. Mereka bersumpah di depan media itu dan mempergunakan dan membawa-bawa nama Tuhan. Padahal Tuhan berkata, mana saya tahu itu, kata Tuhan. Bukan urusan gua itu mah, urusan kalian itu, kata Tuhan dari atas sana. Padahal mereka membawa-bawa nama Tuhan di perdebatan mereka, di persoalan mereka. Tuhan dibawa-bawa. Padahal tidak ada urusan Tuhan di situ. Itu mungkin urusan kita dengan mendewakan diri kita. Karena persoalan pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita mendewakan Allah lain? Jangan dulu. Jangan-jangan di antara kita ada yang mendewakan diri kita, mendewakan hidup kita, sehingga tidak boleh ada orang lain yang memberi nasihat kepada kita, sehingga tidak boleh ada orang lain yang memberi masukan kepada kita. Kita mendewakan diri kita dengan segala sumber daya kemampuan yang ada pada kita, sehingga orang lain itu kita counter sebagai orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Ada orang yang mendewakan dirinya sehingga setiap perkataannya adalah aku. Angguau tiki di haposokku. Angguau katanya. Lalu kemudian kalau membahas sesuatu, angguau katanya lagi. Angguau. Lalu ketika membahas sesuatu, ia tahu. Nahumoto katanya.
Jadi ada orang yang mendewakan dirinya dengan segala sesuatu kemampuannya, ada. Berbicara tentang politik, ia maha mengetahui. Berbicara tentang ekonomi, ia pakarnya. Berbicara tentang Tuhan, ia ahlinya. Berbicara tentang dunia, negara ini, Amerika, ia pernah dari sana. Berbicara tentang surga dan neraka, ia tahu semuanya. Sudah difoto, maha mengetahui. Jangan-jangan dia Tuhan. Saudara-saudara, itu orang-orang yang mendewakan dirinya. Dan itu termasuk bagian dari percaya kepada ilah yang lain. Sujud dan menyembah kepada Tuhan Allah itu adalah bagian dari kesetiaan kita dan menunjukkan keinginan kita untuk patuh kepada Tuhan. Termasuk ketika pada hari ini kita datang pada hari Sabat, pada hari Minggu ini kita datang untuk sujud dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Tapi baiknya kita bukan orang yang punya moral ganda. Ketika hari Minggu kita menghapus dosa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita membuat dosa. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Pada hari Minggu kita sujud menyembah Tuhan, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu kita juga adalah orang-orang yang sujud menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Sehingga pada waktunya, sehingga pada saatnya, ketika mata kita tetap terarah kepada Allah saja, maka Allah menetapkan berkatnya, maka Allah menetapkan pengudusannya. Maka aku memberkati, itulah luar biasa firman Tuhan hari ini yang diingatkan dengan perjalanan umat Israel dan diakhiri pada ayat 11 dengan maka aku memberkati dan menguduskan hari itu, sehingga setiap kita juga pada waktunya akan mendapatkan berkat itu, karena Tuhan Allah menguduskan orang-orang yang setia memelihara hukum Taurat Tuhan. Dalam Yesus Kristus, hukum Taurat itu telah disempurnakan di dalam penebusannya, sehingga kita berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus datang kepada Allah, sujud dan menyembah kepada Dia saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang Esa. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah dan kami sujud kepadamu dengan segala kekuatan kami, dengan segala akal kami, dengan segala hidup kami. Tuhan berkati kami dan tetapkan kami untuk senantiasa setia memelihara hukum Tuhan dalam hidup kami, setia bergumul dengan perkara Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan memberkati dan menguduskan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang hari ini sujud menyembah hanya kepada Engkau saja. Biarlah kami dimurnikan dan dimateraikan dengan firman Tuhan, sehingga setiap kami tidak akan pernah beralih dari iman kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memperkenalkan diri dan menyempurnakan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini kelahirannya, panjang umur dan sukacita bagi mereka. Berkati yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, bersukacita senantiasa rumah tangganya disempurnakan dalam kasih Tuhan. Berkati Freddy Hutahayan dan Claudia Esther Borusimamora yang akan menikah, kiranya Tuhan semakin teguhkan kasih di antara mereka. Berkati Tuhan keluarga Pinopar Nyonya Simangunsong Boru Tagalung yang telah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan yang berkati Pinoparnya, sehingga dalam hal yang perlu Tuhan wujudkan dan Tuhan berikan permohonan dan permintaan mereka bagi rezeki, sukacita, kesehatan, panjang umur, dan juga Tuhan sirokap nitodi. Berkati Tuhan keluarga Ritonang Boru Manulang, biarlah Tuhan tambahkan semakin
banyak berkat Tuhan dalam keluarga dan hidup mereka. Berkati keluarga Tambunan Boru Naibaho semakin bersuka cita dalam kasih Tuhan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi keluarganya. Berkati Nyonya Huta Soid Boru Sianturi. Tuhan berkati rencana anaknya untuk melangsungkan pernikahan di Sumatera. Berkati Tuhan Nyonya Nababan Boru Siagian. Tuhan yang senantiasa melindungi, memberkati kehidupannya, hanya percaya kepada Tuhan di dalam segala hal yang terjadi. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini saat ini. Biarlah Tuhan yang memenuhi segala hal yang baik dalam hidup mereka. Dalam pergumulan, Engkau yang senantiasa meneguhkan kami, sehingga kami percaya baik kepada kami maupun kepada keturunan kami yang ketiga bahkan keempat, janji Tuhan setia dan kami akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kami dan keturunan kami. Berkati juga jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian dari online streaming HKBP Jalan Lurah, Bapak keluarga Christian Marbun, Inang Stella Farida Gerina P, Opu Betrix, Raja Guguk Jupiter. Berkati para NN yang mengikuti kebaktian pada hari Minggu ini. Tuhan, Engkau limpahkan kasih karuniamu bagi setiap mereka. Kau tambahkan rezeki, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau lindungi keluarga mereka. Sehingga dalam setiap hal Tuhan kami percaya bahwa bersama Tuhan, dan jika mata kami terarah kepada Tuhan saja, kami akan bersuka cita. Karena Engkau telah memperkenalkan dirimu dan kami mengenal Engkau ya Allah kami yang telah menyempurnakan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.